Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pertemuan pertama ini kita dapat bertolabul ilmi walaupun melalui daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ilmu kita yang kita pelajari. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan, kita berikan kepada pimpinan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Para santri tingkat kelas 9 Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan mengawali pembelajaran kita pada tahun 2020-2021, yaitu kajian kitab Ta'lim Muta'alim. Isi kitab ini diantaranya tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, adab-adab dalam belajar, adab-adab juga bagaimana kita memuliakan ilmu, memuliakan guru, dan memuliakan kitab yang kita pelajari. Banyak lagi yang akan dibahas di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Sebelum kita awali kitab itu, mari kita berikan dulu hadiah suratul Fatihah kepada Nabi kita, kepada guru-guru kita. Juga wabil khusus kita khususkan kepada pengarang kitab ini, Syekh Jarnuji, yang telah begitu pedulinya kepada kita semua sehingga beliau karang kitab ini supaya kita dapat mengamalinya, bisa mempelajari dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama khususnya bagi para santri, para pelajar, para siswa, bahkan bisa juga kepada mahasiswa yang sedang berkuliah gitu kan. Jadi kita berikan dulu hadiah Al-Fatihah kepada mereka yang telah membesar jasanya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ilatin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila arwahi mu'alifil kutubil ladzi ta'alamna wa 'alamna mu'arafatihim. Nas'aluka Allah an tanfa'ana bi ulumin naf'an mubarakalana wa lidinika wa linnasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini juga Allah berikan kelancaran kita dalam belajar pada pertemuan pertama ini. Baik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang perlu Ustaz ingatkan kepada para santri tingkat 9 Salafiyah, yaitu mari kita sama-sama memperbaharui niat kita. Karena niat di awal pembelajaran ini akan memudahkan kita nanti ketika kita menuntut ilmu di pondok pesantren yang kita cintai ini. Jadi bagus-baguskan niat, baik-baikkan niat. Apa tujuan kita mengaji ke pondok ini? Maka baguskan niat. Apa contohnya? Ya Allah, saya niat belajar di kelas 9 ini dengan niat yang sungguh-sungguh, niat membahagiakan kedua orang tua saya, niat membanggakan guru-guru saya, dan akan bersungguh-sungguh, tidak akan banyak main-main niat. Jadi niat di awal.
Jadi kalau niat kita udah baik, insya Allah akan mengantarkan kita juga kepada hal-hal yang baik. Perilaku kita di pondok juga akan terbawa baik. Karena niatnya apa? Di awal sudah baik. Tapi kalau niatnya sudah tidak baik, niatnya nggak karu-karuan, nggak jelas niatnya, maka ketika kita menuntut ilmu nanti, ketika kita belajar nanti di kelas, di pondok, maka akan terganggu juga. Kenapa? Karena niatnya tidak sungguh-sungguh, niatnya hanya main-main saja. Maka Ustadz ingatkan kembali, perbaharui niat. Niatkan yang baik-baik di dalam kita mempelajari pelajaran setahun ke depan ini. Mudah-mudahan dengan niat itu Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala pembelajaran kita, sehingga kita dapat menuntaskan pelajaran kita sampai tamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, para santri kelas 9 Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Ta'limu Ta'lim. Pada kesempatan ini kita awali dengan muqaddimah halaman 2. Kalau dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu halaman 2. Ini Ustadz sekarang hanya melihat AP karena kitabnya belum ada, belum sampai nih. Baru dipesan tapi belum sampai. Jadi Ustadz pakai HP dulu untuk sementara, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita dalam mengkaji, mempelajari kitab Ta'limu Ta'lim ini. Perlu kita ketahui juga bahwa kitab Ta'limu Ta'lim ini dikarang oleh Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji ini begitu antusias beliau, karena beliau melihat kekhawatiran beliau, melihat di waktu-waktu zaman beliau banyak para pelajar-pelajar itu, para santri-santri itu, orang-orang yang menuntut ilmu, pergi dia menuntut ilmu tetapi dia tidak sampai ilmunya. Maka beliau karang kitab ini supaya apa? Karena dalam kitab ini akan jelas bagaimana seharusnya kita menuntut ilmu, apakah telah memenuhi syaratnya, bagaimana kita memilih guru, bagaimana kita memilih ilmu, bagaimana kita membekali diri kita ketika kita menuntut ilmu. Jadi beliau semua ditulis dalam kitab Ta'limu Ta'lim ini. Maka dari itu di awal pertemuan ini kita akan membahas tentang muqaddimah dulu awal, yaitu ada lafaz bismillah, ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi metodenya kita belajar ini, Ustadz akan membacakan kalimahnya, kemudian mengartikan kalimah itu kata per kata. Kemudian para santri semua dapat menuliskan artinya di bawah tulisan itu, sesuai dengan kata yang akan diartikan oleh Ustadz. Baik, kita mulai pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Allazi faddala, zat yang telah memberikan keunggulan atau keutamaan. Allazi faddala, zat yang telah memberikan keunggulan atau keutamaan. Bani Adama, kepada turunan Bani Adam. Bani Adama, kepada turunan Bani Adam. Apa keutamanya diberikan Allah kepada Bani Adam itu? Bil ilmi, satu dengan ilmu. Bil ilmi, satu dengan ilmu. Wal amali, yang kedua dengan amal. Wal amali, dan yang kedua dengan amal.
ala jami'il alimi. Oh, maaf. Ala jami'il alami. Alimi, alam. Ala jami'il alimi. Alimi ya. Alami. Oh, alami. Ala jami'il alami. Alami ya. Ala jami'il alami. Kepada seluruh alam. Atau bagi seluruh alam. Ala jami'il alami, bagi seluruh alam. Wassalatu dan rahmat. Wassalatu dan rahmat. Wassalamu. Wassalamu dan keselamatan. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Sayyidil Arabi. Sayyidil Arabi, yang menjadi junjungan orang Arab atau menjadi pimpinan orang Arab. Boleh. Wal ajami, dan orang ajam. Apa itu orang ajam itu nanti kita jelaskan. Wal ajami, dan orang ajam. Wa ala alihi. Wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi. Wa ashabihi. Wa ashabihi, dan sahabat Nabi. Ya Nabi'u. Ya Nabi'u. Ya Nabi'ul ulumi. Yang menjadi sumber pirang-pirang ilmu. Yang menjadi sumber bermacam ilmu. Maaf. Yang menjadi sumber bermacam ilmu. Wal hikami. Wal hikami, dan bermacam-macam hikmah. Wal hikami, dan bermacam-macam hikmah. Wal hikami, dan bermacam-macam hikmah. Baik, para santriwan, santriwati, para santri kelas 9 Salafiyah. Maksud daripada pembahasan yang kita artikan tadi, bahwa musonib pengarang kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Zarnuji mengawali kitab beliau dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Yang pertama alasannya adalah mengikuti daripada Kitabul Karim, kitab suci Al-Quran. Yaitu kitab suci Al-Quran itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab ulama yang lain, di dalam kitab mereka masing-masing itu juga diawali dengan Bismillah. Yang kedua, hadis Rasul. Rasul kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta. Setiap amal yang baik bila tidak diawali dengan bismillah, maka amal itu a'ta, tidak sempurna atau cacat. Maka musonib supaya kitabnya ini tidak cacat, supaya kitabnya ini menjadi sempurna, maka beliau awalilah kitab ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa
setiap aktivitas kita, setiap perbuatan kita, perilaku kita yang baik, yang bernilai positif, maka awalilah amal perbuatan kita yang baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya menjadi sempurna. Ibarat kata ada seekor sapi punya dia kaki 4, punya dia ekor. Tapi kalau ekornya tidak, apakah dikatakan sapi itu sempurna? Tidak. Maka halnya seperti itulah ibadah. Amal yang baik bila tidak diawali dengan bismillah, kita rajin sedekah, kita rajin membantu orang tua, kita rajin mutolaah, belajar mengulang-ulang pelajaran, tetapi di awal itu semua kita tidak menyertakan lafaz bismillah atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan amal ibadah kita itu yang baik itu apa? Tidak sempurna, kurang sempurnanya. Maka pelajaran bagi kita adalah setiap amal kita yang baik awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para santri semua, setelah mau pengarang kitab, kalau dalam bahasa itu musonif, pengarang kitab mengawali dengan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi hakikatnya pujian itu adalah milik Allah. Ketika kita dipuji oleh orang lain karena kita punya kelebihan daripada orang lain itu, maka hakikatnya pujian itu hanya milik siapa? Milik Allah. Karena melalui Allah itulah kita mendapatkan pujian daripada orang lain. Jadi jangan sombong kita dipuji, gua gitu, enggak, salah. Saya gitu kan, salah. Kita dipuji, hidung kita kembang-kembang, tidak. Tapi semuanya dikembalikan kepada Allah. Bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian allazi faddola bani Adam bil ilmi wal amali. Segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan keunggulan, telah memberikan keutamaan, keistimewaan. Kepada siapa? Kepada Bani Adam, turunan cucu Bani Adam. Kalau disebutkan Bani itu manusia, berarti manusia, bukan jin, bukan setan, bukan iblis, atau bukan juga malah malaikat, tapi pada Bani Adam. Berarti Bani Adam itu menunjukkan siapa? Manusia. Siapa itu? Kita. Jadi Allah telah memberikan suatu keutamaan, keunggulan, keistimewaan kepada siapa? Kepada Bani Adam, kepada manusia. Apa itu keunggulannya? Keunggulannya itu sendiri adalah apa? Bila ilmi, dengan ilmu. Jadi manusia ini diberikan ilmu. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah ciptakan. Hanya manusia saja satu diberikan ilmu. Yang kedua diberikan amal. Manusia. Maka di dalam surah Al-Baqarah itu, surat ayatnya Ustadz lupa, ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhluk yang menjadi pemimpin di bumi. Maka kata malaikat, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang kerjanya hanya merusak dan apa? Dan saling membunuh, saling bertumpah darah? Kata malaikat malaikat protes, ya Allah, benar gak nih? Engkau akan menciptakan makhluk yang sering berantem, sering bertengkar, sering menumpahkan darah di bumi. Apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi? Sedangkan mereka itu sendiri apa? Sering berkelahi, bertengkar. Gitu kan? Apa kata Allah? Aku lebih tahu dengan apa yang aku ciptakan, dengan apa yang aku perbuat. Karena sejarahnya memang sebelum manusia mendiami bumi ini, Allah itu telah menciptakan bangsa jin. Jadi makhluk yang pertama yang yang mendiami bumi, ya gitu kan, yang berdomisili di bumi itu adalah bangsa jin. Tetapi bangsa jin ini sudah dikasihkan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, mereka tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apa sebaliknya? Mereka saling bertengkar, mereka sering berkelahi, bahkan sampai-sampai mereka menumpahkan darah. Makanya dalam ayat itu malaikat protes. Benar nih Allah, engkau akan menciptakan makhluk yang serupa, yang mana kerjanya akan merusak bumi, gitu kan?
Tapi kata Allah apa? Aku lebih tahu dengan apa yang aku perbuat, kata Allah. Dengan apa yang aku ciptakan. Karena yang Allah ciptakan, ketika Allah memberikan bahwa aku akan menjadikan satu makhluk, yang mana makhluk itu akan menjadikan pemimpin. Siapa dia? Manusia. Siapa itu? Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam. Makanya ketika Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hal yang pertama Allah? Supaya bersujud. Sujudnya beda, bukan sujud kayak seperti kita sholat, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam diberikan akal dan hawa nafsu. Diberikan akal itu menjadi ilmu, supaya bisa melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia ini mendapatkan keutamaan daripada Allah, mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan sebab apa? Dengan ilmunya, bahkan dengan amalnya. Kalau kita punya ilmu, kemudian kita beramal soleh, maka kita akan menjadikan makhluk yang paling utama. Makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak punya ilmu, amal-amalnya malas-malasan, apa yang kita dapat? Maka kata Nabi dalam hadis Nabi itu, kalau kita ingin dunia, maka dengan ilmu, gitu kan? Kalau kita ingin akhirat, dengan ilmunya. Kalau kita ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmunya. Kenapa? Karena orang yang tidak berilmu itu pusat daripada seluruh kerusakan, seluruh kesalahan. Kalau kita nggak punya ilmu, maka penting kita punya ilmu. Contoh, kalau kita mau sholat, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya bagaimana syarat-syarat wudhu itu, bagaimana syarat-syarat sholat itu. Jadi sebelum sholat itu kan kita harus berwudhu, tahu wudhunya bagaimana. Kemudian tahu pembatalannya, bagaimana menjadi seorang makmum itu, bagaimana seorang imam itu, jadi harus tahu ilmunya. Jadi penting kita punya ilmu. Gitu. Makanya Allah memberikan keutamaan kepada manusia itu dengan sebabnya ilmu dan amalnya. Mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Ala jami' alam, mengalahkan seluruh alam, makhluk-makhluk yang ada di alam dunia nih, alam semesta ini. Makhluknya seperti malaikat, seperti setan, iblis, gunung, bulan, matahari, itu kan makhluk Allah. Makanya manusia ini diunggulkan, diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mempunyai ilmu dan amal. Kemudian setelah itu pengarang kitab Syekh Zarnuji, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajami. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi junjungan, yang menjadi pimpinan, yang menjadi suri tauladan kepada orang Arab dan Ajam. Orang Ajam. Ajam. Apa itu Ajam, Ustaz? Kalau orang Arab itu berarti Nabi itu diutus kepada orang Arab sekitar Arab. Arab Saudi. Apalagi Yaman, Palestina, Irak, Oman. Pokoknya negara Timur Tengah itu orang Arab. Jadi Nabi menjadi pemimpin orang Arab juga wal azam. Azam itu orang-orang yang di luar bangsa Arab. Seperti kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Eropa, itu orang Ajam. Jadi Nabi itu rahmatul lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya orang Arab saja, tetapi juga orang Ajam. Di luar bangsa Arab, Nabi juga menjadi pemimpin atau menjadi junjungan kita. Suri tauladan kita. Jadi Nabi itu diutus tidak hanya kepada orang Arab saja, tetapi kepada seluruh dunia. Rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat kepada seluruh alam. Makanya Islam tuh memang pusatnya di mana? Berkembangnya dari Arab, dari kota Madinah. Maka Madinah itu disebutkan Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Karena cahaya Islam dari Madinah itulah mulai tersebar. Maka dari Madinah itu Nabi mengirim para sahabatnya ke setiap daerah untuk menyampaikan agama Islam. Sampailah kepada negara kita Indonesia. Maka sampailah Islam. Jadi gitu. Jadi Nabi itu junjungan, pimpinan pada orang Arab dan orang Azam. Gitu. Wa ala alihi, dan selawat yang kedua kalinya kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi, ahli bait Nabi, keturunan Nabi, itu kita juga wajib disunahkan gitu kan, berselawat kepada keluarga Nabi. Juga wa ashabihi, dan sahabat Nabi ya Nabi al-ulumi, yang jadi sumber daripada ilmu. Jadi dari para sahabat itulah sumber-sumber ilmu itu kita dapat. Kenapa? Karena para sahabat ini santrinya Nabi. Jadi para sahabat ini menuntut ilmu kepada Nabi. Ya kan? Menuntut ilmu kepada Nabi. Nabi menyampaikan ilmu yang banyak itu tentang segala bidang, tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang
tafsir juga. Maka sahabat, santri Nabi, dari para sahabat Nabi itu sumber-sumber ilmu tuh mulai menyebar. Nah, para sahabat tuh punya murid nanti. Nah, muridnya sahabat itu nanti punya murid juga. Sampailah kepada kita. Sehingga ilmu itu sampai kepada kita. Ilmu tentang ketauhidan, tentang syariah, tentang tasawuf, tentang akhlak, macam-macam ilmu itu banyak. Itu semuanya dari para sahabat. Para sahabat dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi Muhammad dapat ilmunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal hikami, dan juga sumber daripada hikmah. Jadi para sahabat itu tidak hanya memberikan ilmu saja kepada murid-muridnya, kemudian murid itu sampai kepada muridnya lagi dan sampai kepada kita, tidak hanya ilmu saja, tapi memberikan hikmah pembelajaran, contoh-contoh yang baik, perilaku-perilaku yang baik, yang mana perilaku para sahabat itu tentu melihat perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu penting kita menjadikan Nabi, keluarga Nabi, para sahabat Nabi sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Jadi itulah mukadimah awal dalam pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada salah dan kurang, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.